Larantuka, sebuah kota kecil di ujung timur Pulau Flores dengan penduduk lebih dari 200.000 jiwa, mayoritasnya bermata pencarian sebagai nelayan. Berbatasan langsung dengan Laut Sawu dan Flores dan gugusan pulau-pulau karang, tentu sangat potensial bagi para penggemar sport fishing. Bersama Stephen dan kedua putranya, Abel dan Leon, boat kami langsung menuju salah satu spot Pulau Karang. Spot yang kita tempuh berjarak lebih dari 40 mil laut dari Flores Timur. Inilah spot Batu Karang, sebuah gunung laut yang masih aktif yang sisi timurnya masih terdapat bekas lelehan lava belerang. Masih bau belerang. Ini gunung masih aktif. Kita sekarang namanya dipanggilnya Batu Utara nih. Saya bersama sama Pak Stephen sama anaknya dua, Leon dan Abel. Ini mereka udah biasa mobbing gigging. Ini kita mau camping di pesisir sini. Kita mau explore. Mudah-mudahan kita dapat bisa. Begitu kapten mulai menurunkan kecepatan, langsung popper-popper kami lempar ke spot di tiburan karang. Dalam teknik popping, mesin kapal atau boat tidak boleh mati, mesin tetap hidup dan kapten harus selalu siaga. Hal tersebut untuk menghindari boat terseret arus ke arah karang. Selain itu juga akan memudahkan angler saat fight melawan ikan dengan cara membantu menarik ikan supaya tidak masuk karang. Spot yang benar-benar masih perawan dan sangat potensial. Terbukti hanya dengan 2 kali percobaan lempar, popper Leon langsung mendapat sambaran. Meski terbilang masih cukup belia, namun teknik Leon cukup mumpuni. Leon tahu betul kapan harus menggulung tali dan kapan membiarkan ikan bergerak. Dan akhirnya, bayangan ikan mulai nampak dari atas boat. Jelas sekali seekor karang ignobilis atau giant trevally berhasil menyerah di tangan angler yang baru duduk di sekolah menengah pertama ini. Mantap, Mas Bro! Mantap! Tak berselang lama dan tentu tak mau kalah dengan sang anak, giliran Stephen yang harus menghadapi ganasnya sambaran ikan. Mantap! Meski menggunakan piranti keras, sepertinya tak mudah buat Stephen menaklukkan ikan. Usaha Stephen akhirnya membuahkan hasil. Nih, lebih besar nih. Giant trevally-nya nih. Meski terbilang masih ukuran remaja, tapi Giant Trevally memiliki kekuatan yang selalu membuat para angler ketagihan untuk bertarung melawannya. Giant trevally ini kalau pertumbuhannya lambat sekali. 1 tahun 15 cm. Ini 45 cm 3 tahun. Ini dia udah lebih dari 3 tahun. Oke. Mantap. Sudah menjadi kesepakatan awal jika seekor Giant Trevally landed, maka harus dirilis untuk menjaga ekosistem di bawah sana. Kali ini keberuntungan menjadi milik saya. Strike, Mas Bro! Tarikannya terasa sangat kuat, tapi saya yakin bukan gaya bertarungnya si Kue Gerong. Benar saja, Mas Bro. Sekejap perlawanan kuat dan ikan mulai ikut ke arah boat.
Ternyata seekor hiu blacktip lah yang menyambar umpan saya. Meski sama-sama memiliki teritorial di perairan karang, ikan hiu bukanlah target para pemancing. Beruntung, ikan bisa langsung lepas di dekat boat meski harus merelakan sebuah popper ikut terbawa. Jika hiu tadi sempat landed di boat, tentu akan jadi masalah baru saat harus melepas popper dari rahangnya yang penuh berisi gigi-gigi tajam. Hiu sirip hitam tadi. Menjelang tengah hari, arus mulai sedikit mengendor, tanda kami harus siap-siap geser ke spot trolling. Sebelum geser satu lemparan, tentu tak ada salahnya mas bro. Dan benar saja, strike kembali saya dapatkan. Sport fishing. Kita ngelihat ikan nyambar umpan kita, itu nikmat sekali. Kalau yang mau coba-coba, ayo coba sport fishing. Ini kita pakai teknik popping. Ayo. Kali ini saya yakin betul bahwa ikan target sedang saya hadapi. Sebagai ikan petarung, tentu dia tak mau menyerah begitu saja. Adu tarik melawan giant trevally atau kue gerong memang tak boleh terlalu memaksa ikan dan tidak juga membiarkan tali kendor. Ikan berhasil menyerah dengan menampakkan wujud ke permukaan air. Mantap! Akhirnya berhasil landed. Ini dia namanya giant trevally atau kue gerong. Ini saya segini dia udah lumayan, dia udah sekitar di atas 100 cm itu udah sekitar 10 tahun ke atas. Oke, dan dia harus kita jaga. Karena di beberapa tempat kita indikasi kita popping, kita jigging di satu tempat. Kalau overfishing, ikan ini akan habis. Jadi kita mau jaga ikan ini supaya kita tetap bisa popping. Oke? Mantap. Inilah salah satu bukti nyata bahwa jika terumbu karang masih terjaga kelestariannya, maka tak susah buat menikmati sensasi strike predator. Karena sumber makanan masih cukup melimpah dan rantai makanan masih terjaga secara alami. Banyaknya burung camar yang mencari makan ternyata juga berhasil mengundang para nelayan cakalang untuk ikut mencari rezeki. Cakalang bermain, tentu predator yang lebih besar juga ikut hadir di bawahnya. Ya, apalagi kalau bukan tuna atau bahkan mungkin marlin. Kali ini 8 piranti trolling kami pasang untuk mendapat sambaran sang predator. Deritan kuat dari salah satu piranti menjadi pertanda ada seekor predator berhasil tersangkut di umpan conahead yang kami pasang. Ikan terus melakukan perlawanan. Tali monofilamen yang ada dalam reel pun terus terulur keluar akibat kuatnya tarikan ikan. Meski beberapa kali berhasil mencoba menarik tali masuk reel, tapi ikan juga tak mau menyerah begitu saja. Akhirnya beberapa kali lompatan menunjukkan ikan apa yang kali ini saya hadapi. Yap, apalagi kalau bukan si King of the Sea atau marlin. Marlin, gila nih, spotnya Pak Steven gila hebat. Oh, lihat tuh. Begitulah salah satu cara marlin untuk bisa melepaskan diri dari mata kail yang menyangkut di rahangnya. Tenaganya masih kuat, marlinnya lompat-lompat. Butuh waktu dan tenaga ekstra untuk bisa menaklukkan ikon dari acara Mancing Mania ini.
Tetap saja tarikannya tak menunjukkan dia sudah menyerah. Dan benar saja Mas Bro, begitu memiliki sedikit kesempatan berontak, ikan yang sudah beberapa meter dari boat berhasil melepaskan diri. Tali monofilamen di peranti dibuat putus dan seisi boat dibuat terdiam. Ya, beginilah sensasi memancing marlin. Dia di bawah speedboat. Waduh, sayang. Rezeki pasti. Rezeki. Inilah susahnya mancing marlin. Iya ya. Benar-benar. Tingkat kesulitannya sangat besar. 10 depan lagi. Putus di mana itu? Putus semua kena ini apa badannya yuk. Iya. Ampun. Pinggang sakit. Tetap saja, mantap strike-nya Mas Bro. Mengisi waktu istirahat, Abel iseng menurunkan umpan daging ikan segar dan mencoba teknik dasaran. Usaha yang tentu tak sia-sia, tarikan ikan membuat ujung jorannya melengkung. Abel pun terlihat cukup menikmati pertarungan singkatnya. Seekor ikan ayam-ayam akhirnya berhasil landed. Bukan termasuk ikan yang dilindungi atau lambat dalam pertumbuhannya, membuat ikan hasil perolehan Abel masuk dalam cool box. Mantap! Mancing mania mantap. Potensi perikanan Flores memang tak perlu diragukan lagi. Keberadaan pabrik ikan kayu menjadi salah satu buktinya. Ikan kayu bukanlah ikan dari bahan kayu atau nama jenis ikan, melainkan ikan cakalang yang dagingnya dikeringkan hingga bentuknya keras dan berwarna kecoklatan seperti kayu. Ini semua ikan cakalang ya, ikan cakalang atau skipjack. Ini di sini semuanya permintaan dari Jepang ini ikan cakalang atau biasa kita panggilnya skipjack. Ini emang benar-benar makanan sehat. Apalagi ini juga ikan di laut yang masih fresh ya. Ini mau diproses, ini masih mau mau dimasak. Tuh ada kolam-kolam air panas tuh, ini mau direbus. Yuk kita lihat. Dalam satu tungku bisa membuat 15 susun rak besi yang penuh berisi ikan-ikan cakalang. 80 derajat Celcius selama 2 jam cukup membuat daging cakalang menjadi lunak. Mengingat usaha ini sudah merambah pasar internasional, tentu setiap proses dikerjakan secara profesional dengan pembagian tugas yang jelas buat para pekerjanya. Ini lihat, ini dicek nih airnya mendidih sampai 90 sampai 95 derajat. Panas sekali. Selama 2 jam. Lihat aja nih ngebul itu. Panas. Baknya juga banyak. Mantap. Lanjut ke proses selanjutnya adalah membersihkan daging dari duri untuk tulang dan kepala ikan. Selebihnya bagian-bagian tersebut menjadi limbah yang siap diolah menjadi makanan ternak. Ini udah proses dicabut tulang, semuanya udah dibersihkan bersih. Ini mau masukin di oven. Ini ovennya selama 7 hari. Bertahap dia. Sehari itu prosesnya 4 sampai 8 jam ya, Pak? Iya. Pokoknya bertahap, ini prosesnya lama sekali memang bikin ikan kayu ini. Sementara itu daging-daging yang sudah dibersihkan kembali diletakkan dalam rak-rak khusus untuk masuk proses pengasapan atau pengeringan. Baranya ternyata di bawah.
Ini belum dinyalain aja udah panas sekali dan gelap. Untuk satu ruang pengasapan daging cakalang butuh waktu 10 hingga 14 hari sampai daging benar-benar kering dan bisa keras seperti kayu. Oh, ini dia nih, udah jadi ini. Ternyata seperti ini ikan kayu. Keras tuh. Bentuknya jelek ya, tapi ini ekspor loh ke Jepang. Oke, kita lihat ya proses terakhirnya seperti apa ntar ya. Kita ke dalam ya. Sebelum masuk dalam kardus-kardus kemasan seberat 25 kg, terlebih dulu ikan kayu masuk proses seleksi logam. Bahkan untuk memastikan kualitas supaya terhindar dari material logam, daging ikan kayu harus melewati proses X-ray. Maklum saja Mas Bro, makanan yang mengandung logam tentu tak baik untuk kesehatan kita. Udah lolos dari X-ray, ini ikan bisa bertahan sampai 6 bulan. Ini dia manfaatnya dan proteinnya sangat tinggi sekali. Nantinya ikan kayu inilah yang akan menjadi katsuobushi. Katsuobushi adalah serutan dari daging ikan kayu. Jika pernah datang atau makan di rumah makan Jepang, katsuobushi biasa ditaruh di atas nasi yang masih hangat. Fungsi utamanya adalah untuk menambah rasa gurih pada nasi yang akan dimakan. Oke, ini ternyata seperti ini. Saya pernah cobain di beberapa restoran Jepang ini. Ini dia yang namanya katsuobushi. Katsuobushi ini termasuk makanan pokok di Jepang dan enak sekali. Selain itu, katsuobushi juga bisa langsung dimakan menggunakan kecap asin. Dan proteinnya yang sangat tinggi. Pantesan sehat ya orang Jepang ini. Cobain boleh? Boleh.